bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih pemirsa terkait dengan judi online. Selanjutnya ini ada kabar duka yang datang dari Klaten, Jawa Tengah karena Fajar Nugroho, seorang pemuda berusia 18 tahun yang merupakan ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tewas akibat tersetrum di kolam sekolahnya. Nah, ini kejadiannya juga saat ini terjadi karena saat itu Fajar berserta kawan-kawannya ini sedang melaksanakan atau sedang merayakan nih ulang tahunnya. Sehingga akhirnya ini diceburkan ke kolam oleh teman-temannya. Jadi ini kronologinya ini pada hari Senin 8 Juli tahun 2024 pukul 2. Korban yang sedang berulang tahun ini diberikan kejutan atau surprise nih oleh teman-temannya. Pertamanya biasa ya kalau misal kita kan ditaburi tepung dan yang lain-lain. Hingga akhirnya korban ini diceburkan ke dalam kolam dengan kedalaman 150 sampai 170 cm yang berada di depan ruangan kelas 10E. Namun ya saat berada di kolam awalnya nih korban masih sempat tertawa dan juga bercanda bersama teman-temannya. Namun selang beberapa detik nih ya, tiba-tiba korban ini terlihat sangat kesulitan dan akhirnya tenggelam. Nah, diketahui bahwa ternyata di dalam kolam tersebut, pemirsa, ini terdapat mesin pompa. Dan diduga Fajar ataupun korban ini menginjak ataupun menyentuh kabel mesin tersebut sehingga tersetrum. Nah, dari peristiwa ini, Fajar juga langsung ditolong oleh kedua temannya. Namun naas, Fajar dinyatakan tidak selamat dan kedua temannya juga saat ini masih berada dalam perawatan karena dilarikan ke rumah sakit bersamaan dengan Fajar. Nah, atas insiden ini, keluarga dari Fajar pun tidak ingin menindaklanjuti. Keluarga sudah berpesan bahwa mereka ikhlas dengan takdir yang memang dialami oleh Fajar dan tidak akan membawa kasus ini ke ranah kepolisian selanjutnya. Namun pemirsa, ini juga menjadi imbauan nih untuk kita semua, khususnya untuk sekolah-sekolah nih, agar dapat memastikan sarana prasarana yang ada di sekolah ini memang betul-betul aman. Karena tadi ya, balik lagi, namanya juga anak sekolah, apalagi di usia-usia yang lagi senang-senangnya bermain, lalu juga senang-senangnya dalam iseng dan yang lain-lain. Nah, ini juga kan menjadi salah satu hal yang patut dipedulikan untuk sekolah, untuk dapat memastikan segala sarana prasarana yang ada itu aman. Kita doakan semoga Fajar amal ibadahnya diterima dan juga keluarganya diberikan ketabahan. Baik pemirsa, dari berita itu kita akan membahas nih selanjutnya terkait dari luar negeri. Ini dari Jepang, karena saat ini nih Jepang dilanda gelombang panas. 4 orang tewas, 2.000 orang masuk rumah sakit. Nah, ini dilansir dari CNN Indonesia. Saat ini di Jepang ini sedang mengalami cuaca panas ekstrim yang akhir-akhir ini nih ya, bahkan ini sampai menyebabkan adanya korban jiwa. Sekitar 2.276 orang dilarikan ke rumah sakit sejak Juni akibat cuaca panas ekstrim di Jepang. Nah, jadi ya semuanya ini yang meninggal dunia akibat cuaca ekstrim ini rata-rata ini adalah lansia sekitar umur 65 tahun ke atas. Ya tadi salah satunya akibatnya adalah gara-gara banyak beraktivitas di luar seperti itu. Nah, terkait hal ini juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintahan Jepang nih, karena ini
cuacanya nih ya, bahkan panasnya menembus hingga 40 derajat Celcius. Kebayang nggak tuh sepanas apa gitu ya, kalau misalnya kita mau bandingkan di Indonesia gitu kan, ini aja kita udah di 30-an, bahkan paling ininya 32 atau 34 itu udah cukup panas sekali gitu kan. Apalagi sampai meninjak suhu 40 derajat Celcius. Nah, maka dari itu akhirnya pemerintah Jepang pun ini memberikan pernyataan ya kepada warga negaranya untuk dapat menjaga diri dengan baik, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta dapat meminum air putih yang banyak seperti itu agar ini tidak terjadi dehidrasi seperti itu. Ngomong-ngomong tentang cuaca, memang saat ini juga di Indonesia nih ya, kita juga khususnya Serang atau Banten nih ya, ini kan kita juga kadang panas, kadang dingin. Nah, karena adanya perubahan yang kadang itu tiba-tiba gitu ya, ini juga menjadi salah satu pertanda nih buat kita untuk dapat terus menjaga kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa nih ya, untuk dapat menunjang kesehatan dengan salah satu caranya adalah makan makanan bergizi, lalu memenuhi asupan nutrisi, dan jangan lupa nih ya, banyak minum air putih sebagai salah satu cara untuk terhindar dari dehidrasi yang ada. Baik pemirsa, itu dia 2 berita yang sudah kita ulas. Masih ada berita yang lainnya yang akan kita ulas di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.